Bayangin, kalian bangun pagi, buka pintu rumah dan yang kalian lihat adalah rumah berantakan penuh bercak merah. Terus di dalam mobil yang terparkir rapi di garasi ternyata ada 2 jasad. Bukan orang asing, tapi istri dan anak lo sendiri. Itu yang terjadi di Subang, Jawa Barat tahun 2021 lalu. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang gak cuma bikin geger satu kampung, tapi juga jadi perhatian nasional. Bukan hanya karena korbannya ibu dan anak, tapi karena hal lain. Butuh waktu 2 tahun untuk bisa menemukan siapa pelakunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang ngelakuin ini dan kenapa kasusnya begitu rumit diungkap? Gue Joy, selamat datang di Usut Punya Usut. Sebelum gue bahas, gue mau ajak kalian untuk kenalan dulu sama keluarga ini. Di kampung Ciseuti, Subang, tepatnya di wilayah Jawa Barat, tinggal satu keluarga yang kelihatannya biasa aja. Ada Yosep Hidayat, ayahnya, Tuti Suhartini, ibunya, dan 2 anak, Yoris, dan juga Amalia Mustika Ratu atau biasa dipanggil Amel. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Yosep ternyata menikah lagi dan dia punya istri kedua namanya Mimin. Dari pernikahan itu, mereka lalu punya 2 anak, masing-masing namanya Abi Aulia dan Arigi Resa Pratama. Kasus ini dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021. Pada hari itu, tepatnya ketika pagi, Yosep yang baru pulang ke rumah dan dia lihat rumahnya sudah berantakan. Gak ada Tuti, gak ada Amel. Yang ada, rumah yang berantakan dan ada bercak di tembok rumahnya. Yosep langsung lapor polisi. Dan gak lama polisi datang, mereka langsung masuk rumah dan cek sana-sini. Sampai akhirnya mereka buka bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka. Dan di sana, polisi dan juga Yosep menemukan jasad Tuti dan Amel. Dua-duanya dalam kondisi bertumpuk dan dipastikan sudah tidak bernyawa. Polisi langsung menyimpulkan ini adalah kasus penghilangan nyawa dan bukan kecelakaan. Ini adalah kasus penghilangan nyawa yang direncanakan. Hasil otopsi lalu mengatakan bahwa keduanya mengalami trauma akibat dihantam benda tumpul dan Tuti juga punya luka di bagian atas bibir. Biasanya, kalau kasus penghilangan nyawa yang melibatkan keluarga dan TKP-nya jelas, penyelidikan juga bisa berjalan dengan cepat. Tapi ini sedikit rumit, dan kasusnya kayak jalan di tempat. Bertahun-tahun gak ada pelaku, tapi bukti ada, TKP jelas, namun polisi belum bisa menentukan siapa yang bersalah. Yosep bahkan sempat nulis ke Presiden Indonesia waktu itu Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dia bilang dia dan anaknya butuh perlindungan hukum. Sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun, pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita. Dan rumah yang dulunya jadi tempat tinggal mereka sekarang terbengkalai dan penuh garis polisi. Publik lantas bingung. Bagaimana bisa kasus yang sudah berjalan 2 tahun namun pelakunya tidak bisa diidentifikasi oleh polisi?
2 tahun setelahnya, atau pada tahun 2023, tiba-tiba muncul satu nama, yaitu Danu. Danu sendiri adalah keponakan dari Tuti. Dan yang mengejutkan, dia menyerahkan diri ke polisi. Pengakuannya kemudian membuat penyelidikan semakin cepat. Polisi memeriksa 54 saksi, mulai dari ahli forensik hingga ahli satwa. Barang bukti yang dikumpulkan totalnya 228 item dari berbagai level kepolisian. Dari proses penyelidikan itu, polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayat, yang tak lain adalah suami korban, M. Ramdanu alias Danu yang juga merupakan keponakan korban, Mimin atau istri kedua Yosep, Abi Aulia, yaitu anak Mimin dari hubungan antara Mimin dan juga Yosef, dan Arigi Resa Pratama yang juga merupakan anak dari Mimin serta Yosef. Terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP. Dari penetapan 5 tersangka ini, polisi akhirnya dapat kronologi di malam sebelum kematian Tuti dan juga Amel. Di malam pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 22.00, Yosep dan Danu masuk ke rumah Tuti. Sekitar pukul 23.30 malam, Abi dan Arigi kemudian datang. Di tanggal 18 Agustus dini hari, Tuti dan Amel dieksekusi. Dia dipukul dan di sana nyawanya tidak bisa diselamatkan. Setelah itu, jasad mereka dimandikan oleh Mimin, lalu diangkat lewat pintu belakang dan dimasukkan ke bagasi mobil Alphard, dan mobil kemudian ditutup rapat. Yang menarik, Yosep sebelumnya bilang ke media kalau dia pagi itu datang cuma buat ambil stick golf. Tapi rekonstruksi bilang dia juga pelaku utama. Bahwa dia akan merapat ke pembunuhan, namun Tuti menghalangi sehingga terjadi kebakaran kedua dengan obatnya dimasukkan dan manipulasi doang. Polisi bilang motif dari kasus penghilangan nyawa ini adalah ada uang 30 juta di kamar Amel, dan menurut Danu, Yosep pernah curhat. Katanya dia sering dapat uang cuma sedikit dari Tuti. Dia kesal dan akhirnya ngajak Danu untuk ngasih pelajaran. Tapi yang awalnya cuma mau jadi pelajaran itu berubah jadi kasus penghilangan nyawa. Yosep akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Tapi dia nggak terima dan dia bilang pengakuan Danu itu bohong. Dia lalu ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tetap ditolak. Dan sekarang dia masih mengajukan kasasi. Kasus ini pun belum selesai. Itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah meminta, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya cukup ya, itu ya. Kasus yang penuh misteri, konflik keluarga dan teka-teki yang akhirnya mulai terungkap setelah 2 tahun. Tapi satu hal yang masih jadi pertanyaan, apakah semua yang ditetapkan sebagai tersangka benar-benar bersalah? Atau masih ada cerita lain yang belum terungkap ke publik? Gue Joy, sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.